Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Ta'ala, karena dengan izin Allah lah kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini. Salawat beriringan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baiklah, dalam pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang pembelajaran penjas adaptif untuk tunagrahita. Definisi dari tunagrahita sendiri adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan mental, intelektual yang jauh di bawah rata-rata normal. Selain itu, mereka juga memiliki kekurangan dengan tingkah laku dan penyesuaiannya selama perkembangan. Adapun ciri-ciri dari tunagrahita, jika kita lihat dari tingkat kecerdasan dibagi atas 3, yaitu tunagrahita ringan dengan IQ 50-70, kemudian tunagrahita sedang dengan IQ 30-50, kemudian tunagrahita berat dengan IQ kurang dari 30. Jikalau kita lihat dari ciri-ciri fisiknya, tunagrahita berpenampilan fisik tidak seimbang, kemudian kurangnya perhatian terhadap lingkungan sekitar atau pandangannya kosong. Setelah itu, koordinasi gerakannya kurang. Kebanyakan dari mereka sering keluar air ludah dari mulutnya. Adapun materi yang akan kita bahas yang dijadikan contoh dalam pertemuan kali ini yaitu materi atletik. Tujuannya yaitu melatih gerak dasar jalan dan lari serta untuk mengasah konsentrasi. Nama permainannya yaitu permainan berlari melewati rintangan. Yang harus kita siapkan tentunya peralatan, kemudian lapangan, kemudian menyiapkan media pembelajaran dengan rambu-rambu berupa kapur, kemudian fluid, bendera, dan lain sebagainya, dan adanya aturan permainan. Di sini perlu kita tekankan kembali bahwasanya anak berkebutuhan khusus pun sama dengan anak yang normal. Dalam proses pembelajaran, mereka juga membutuhkan reward dan punishment agar mereka termotivasi untuk mencapai tujuan dari pembelajaran kita. Reward yang kami maksud di sini tidak harus berupa benda atau materi. Cukup dengan pujian atau tepuk tangan, maka mereka akan timbul kembali semangatnya dalam belajar. Dan punishment di sini bukan berarti hukuman yang membuat mentalnya semakin jatuh, tapi punishment di sini yaitu hukuman yang berupa memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka tertantang untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Ini adalah contoh permainan yang kami buat, yaitu permainan mendengarkan instruksi dengan melewati hula hoop atau lingkaran yang diberikan. Variasi pertama yaitu setiap peserta berada di belakang garis. Setelah itu aba-aba fluid, maka peserta berjalan melewati rintangan atau hula hoop berupa lingkaran sampai batas akhir. Kemudian kita lakukan aktivitas ini secara berulang-ulang, namun dengan jarak penempatan yang dirubah-rubah posisinya. Oke, variasi kedua, setiap peserta berada di belakang garis, dengan aba-aba fluid, maka peserta berlari melewati rintangan berupa lingkaran atau hula hoop sampai batas akhir. Dan dilakukan aktivitas ini secara berulang-ulang dengan jarak penempatan yang berubah-ubah posisinya. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak merasa bosan. Dan di saat pembelajaran dilakukan, maka seorang guru atau pendidik harus melakukan modifikasi agar peserta didiknya tidak merasa bosan dan jenuh selama pembelajaran. Nah, ini adalah gambar-gambar pada saat kami melakukan penelitian, dan ini insya Allah sudah kami implementasikan dan mendapatkan hasil yang baik, dalam artian anak yang mempunyai kebutuhan khusus atau tunagrahita, di sini tunagrahita ringan, mereka terangsang untuk melakukan aktivitas gerak fisik. Sama halnya dengan anak normal, cuman saja mereka punya karakteristik khusus. Oke, untuk pertemuan kali ini, bisa saudara lihat tugasnya yaitu merancang permainan untuk anak tunagrahita tanpa alat. Dan ini adalah sistematika yang harus saudara menjadikan rujukan. Pertemuan kali ini, dan terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum.
Ayo.